Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Lababan dari kelas IE20 C1 dengan NIM 35201139. Saya ingin mempresentasikan tugas review jurnal yang berjudul Perencanaan Keuangan Perusahaan Menggunakan Konsep Nilai Waktu Uang pada PT Sinergi Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Uang menjadi salah satu hal sentral atau hal pokok dalam perekonomian, sehingga studi tentang uang mendapat perhatian yang sangat besar. Uang memiliki pengertian yang bermacam-macam dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, uang diartikan sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Peran penting uang ini pada waktu tertentu melahirkan ragam pandangan dan konsep dalam penilaiannya. Salah satu adalah konsep time value of money. Konsep time value of money dikenal sebagai dalam sistem keuangan konvensional dan dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi. Konsep time value of money secara sederhana dapat diartikan bahwa uang memiliki nilai waktu. Nilai uang dengan jumlah yang sama saat tidak sama nilainya dengan nilai uang dengan jumlah yang sama yang akan datang. Lanjut ke metode penelitian, analisa data dilakukan menggunakan analisis deskriptif yang pemilihan metode penyusutan yang dapat menguntungkan dalam segi perpajakan dan baik digunakan oleh PT Sinergi Indonesia Batam. Kemudian dinilai dengan kerangka konseptual yang berhubungan secara kualitatif. Lanjut ke variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, variabel yang diteliti adalah analisis konsep nilai waktu terhadap uang dengan melakukan perhitungan data penyusutan aktiva data. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat data dari dokumen-dokumen perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian. Lanjut ke uang. Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, lembaga yang mengeluarkan atau menerbitkan uang, tahun produksi, dan ketentuan lainnya. Ada skema lebih dalam tentang uang, dengan uang dan fungsi, jenis, dan kurs uang. Bisa kita lihat seperti gambar yang tertera. Lanjut ke konsep nilai waktu dari uang. Setiap orang yang menginvestigasi uang miliknya, maka ia akan memperlihatkan nilai uang tersebut pada saat jatuh temponya. Mekanisme ini dapat dihitung secara keuangan. Buat cara sederhana untuk melihat perubahan yang terjadi pada nilai uang tersebut adalah dengan menyimpan di bank atau meminjamkan pada orang lain dengan imbalan yang telah disepakati. Menurut Welton Nicholson, pada tahun 1995, bunga adalah pembayaran atau payment untuk nilai waktu dari uang. Menurut Sutrisno pada tahun 2000, dari dua konfigurasi di atas, maka konsep nilai waktu uang dikelompokkan menjadi anuitas dan konsep nilai uang dapat dibagi dua, FV, future value, dan PV, present value. Lanjut ke nilai masa yang akan datang atau future value. Metode penilaian uang di masa yang akan datang adalah perhitungan uang yang dimiliki saat ini dan diinvestasikan dengan penetapan bunga sehingga mengalami proses bunga berbunga atau compounding, sehingga nilai akan berubah pada masa yang akan datang. Konsep penilaian uang di masa yang akan datang merupakan nilai pada suatu waktu di masa datang dari jumlah uang di masa sekarang atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Nilai uang di masa mendatang atau future value ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi nilai uang di masa mendatang. Oleh sebab itu, kaum pemilik uang atau kaum kapitalis, pola pikir dan perilakunya bertumpu pada tingkat suku bunga. Jika tingkat bunga tinggi, ia akan menggunakannya uangnya dan mendepositokan uangnya, dan jika suku bunga rendah, ia akan menyediakan uang untuk aktivitas bisnis. Lanjut ke nilai sekarang atau present value. Metode nilai sekarang adalah perhitungan nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan dibayar pada masa mendatang, atau menghitung nilai masa yang akan datang dengan keharusan beberapa jumlah dana yang harus kita sediakan pada saat ini. Dan menurut Joel Siegel dan J.K. Kim mengatakan bahwa present value merupakan nilai sekarang dari jumlah uang pada masa yang akan datang. Pada prinsipnya, proses menghitung present value adalah proses diskonto atau discounting. Lanjut ke anuitas atau annuity.
Parsimonious merupakan suatu perhitungan pada rangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama besar pada setiap interval pembayaran, di mana besar maupun kecilnya jumlah pembayaran pada setiap interval tergantung kepada jumlah pinjaman, jangka waktu, dan tingkat bunga. Lanjut, metode penyusutan yang dilakukan dalam pajak. Ada metode garis lurus atau straight line method. Dalam metode garis lurus lebih melihat aspek waktu dari aspek kegunaannya. Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan karena paling mudah diaplikasikan dalam akuntansi. Dalam metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk setiap tahunnya nilai sama besar dan tidak dipengaruhi dengan hasil atau output yang berproduksi. Hitungan tarif penyusutan untuk metode garis lurus adalah sebagai berikut. Dengan rumus, beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Lanjut, yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method. Metode ini juga merupakan metode penurunan beban penyusutan yang menggunakan tingkat penyusutan atau diekspresikan dalam persentase, yang merupakan perkalian dari metode garis lurus. Tingkat penyusutan metode ini selalu tetap dan diaplikasikan untuk mengurangi nilai buku pada setiap akhir tahun. Tidak seperti metode lain. Dalam metode saldo menurun, nilai sisa tidak dikurangkan dari harga perolehan dalam menghitung nilai yang dapat disusutkan. Dengan rumus, beban penyusutan sama dengan penyusutan persen kali harga perolehan dikurang AKM penyusutan. Dengan kesimpulan ini, berdasarkan pembahasan dapat dilihat bahwa penghemat pajak yang dapat dari perbandingan metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun dengan mempertimbangkan nilai waktu uang pada trailer yang besar, penghematan pajak selama masa manfaat 8 tahun pada masing-masing aktiva, tetap terbukti bahwa metode saldo menurun akan lebih menghemat pajak dibandingkan dengan metode garis lurus. Dikarenakan akumulasi beban penyusutan dan beban penyusutan menggunakan metode saldo menurun lebih besar daripada akumulasi beban penyusutan metode garis lurus. Demikian presentasi dari saya. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.